Tak ada yang menyangka, seorang anak sederhana yang tumbuh di panti asuhan ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar anak angkat biasa, melainkan pewaris sah dari keluarga kaya raya yang berkuasa. Namun, benarkah darah yang mengalir bisa mengalahkan dendam, iri hati, dan kebencian keluarga sendiri? Inilah kisah nyata yang mengguncang, anak angkatku ternyata pewaris kaya raya. Tak ada yang menyangka, seorang anak sederhana yang tumbuh di panti asuhan ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar anak angkat biasa, melainkan pewaris sah dari keluarga kaya raya yang berkuasa. Namun, benarkah darah yang mengalir bisa mengalahkan dendam, iri hati, dan kebencian keluarga sendiri? Inilah kisah nyata yang mengguncang, anak angkatku ternyata pewaris kaya raya. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kecil yang sepi. Aku baru saja pulang dari pasar setelah seharian berjualan sayur. Lampu jalan hanya sesekali menyala, memberi cahaya samar di tengah dingin yang menusuk tulang. Saat melewati tikungan sempit, aku mendengar suara tangisan bayi yang lirih namun memilukan. Suara itu membuat langkahku terhenti, jantungku berdetak lebih cepat, seakan memaksaku untuk mencari sumber tangisan itu. Aku berjalan pelan menyusuri jalan yang becek, dan di bawah pohon besar, aku melihat sebuah kardus lusuh yang mulai basah oleh air hujan. Tangis bayi terdengar dari dalamnya. Dengan hati-hati aku membuka kardus itu, dan di sana, tubuh mungil terbungkus kain tipis yang sudah basah kuyup terbaring, menangis tanpa henti. Pandanganku kabur oleh air mata, tak tega melihat makhluk sekecil itu ditinggalkan begitu saja di malam yang gelap. Astagfirullah, siapa yang tega membuangmu di sini, nak? Gumamku sambil meraih bayi itu ke dalam pelukanku. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru, dan tangisnya begitu memilukan. Tanpa pikir panjang, aku melepas jaketku sendiri untuk menyelimuti tubuh mungilnya. Aku tahu, bila aku tak segera menolongnya, mungkin malam itu juga ia akan pergi untuk selamanya. Aku segera berlari pulang, menembus derasnya hujan sambil mendekap erat bayi itu. Sesampainya di rumah, suamiku terkejut melihatku datang basah kuyup dengan seorang bayi dalam pelukan. "Dari mana kau dapat bayi itu?" tanyanya penuh heran. Aku menjelaskan singkat, dan wajahnya seketika berubah pucat. Ia tahu betul, mengambil anak yang bukan darah daging sendiri bisa mendatangkan masalah, tapi hatiku tak bisa membiarkan bayi itu terlantar. Malam itu, aku menghangatkan tubuh bayi dengan kain kering dan segelas susu hangat yang kubeli khusus di warung. Saat matanya perlahan terpejam, aku tak kuasa menahan air mata. Ada perasaan aneh yang meresap di hatiku, seolah bayi itu memang ditakdirkan untuk berada di pangkuanku. Sejak malam itu, aku berjanji akan merawatnya seperti darah dagingku sendiri. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Orang-orang kampung mulai berbisik, menuduh macam-macam. Ada yang bilang bayi itu anak haram, ada pula yang menyindir bahwa aku sengaja mengambilnya agar terlihat berjiwa sosial. Tapi aku tak peduli. Bagiku, anak itu adalah anugerah. Aku memberinya nama Arka, yang berarti cahaya, karena sejak ia datang, rumahku yang sederhana terasa lebih hangat. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Senyumannya mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Meski hidup kami serba kekurangan, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Aku rela bekerja lebih keras di pasar, bahkan seringkali mengorbankan kebutuhan sendiri demi memastikan Arka tak pernah kekurangan. Namun, jauh di lubuk hati, aku sering bertanya-tanya siapa orang tua kandung Arka sebenarnya. Mengapa mereka tega meninggalkan anak sekecil itu? Pertanyaan itu menghantuiku setiap malam, tapi aku tak pernah berani mencari jawabannya. Bagiku, aku hanya ingin fokus membesarkan Arka dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, Arka tumbuh menjadi pemuda tampan yang rendah hati. Ia selalu menemaniku berjualan, tak pernah malu meski teman-temannya sering mengejek karena ia anak angkat seorang pedagang sayur. Saat ia berkata, "Bu, jangan khawatir, suatu hari aku akan membuatmu bangga," aku hanya bisa tersenyum haru.
Aku tak pernah menyangka, di balik kesederhanaan dan kerendahan hatinya, Arka menyimpan rahasia besar tentang asal-usulnya. Rahasia yang kelak akan mengguncang hidupku. Rahasia bahwa anak yang kupungut di malam hujan itu ternyata bukan anak sembarangan, ia adalah pewaris sah sebuah keluarga kaya raya yang berkuasa di kota ini. Sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan keluarga mereka mulai dipenuhi kejanggalan. Anak angkat yang mereka rawat, yang biasa mereka panggil Raka, kerap menerima surat misterius dari seseorang yang tak pernah menyebutkan identitas jelas. Surat itu selalu berisi kata-kata penuh perhatian, seolah-olah ada seseorang di luar sana yang diam-diam mengawasi kehidupannya. Awalnya, pasangan suami istri itu menganggap hal tersebut hanyalah ulah teman sekolah Raka, tetapi semakin lama isi surat menjadi semakin serius, bahkan menyinggung tentang masa lalu yang mereka sendiri tak pernah tahu. Raka sendiri mulai sering terlihat murung. Ia menyimpan banyak pertanyaan dalam benaknya, terutama ketika ia merasa wajahnya tidak memiliki kemiripan dengan orang tua angkatnya. Ketika teman-temannya bercerita tentang kemiripan wajah dengan ayah atau ibu mereka, Raka hanya bisa terdiam, menahan perasaan yang bercampur antara penasaran dan ragu. Ia pernah bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa aku tidak punya foto saat bayi?" Ibunya hanya menjawab singkat dengan alasan foto-foto lama hilang saat pindahan. Tapi di lubuk hati Raka, ia merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Hingga suatu hari, Raka menemukan sebuah dokumen di laci lama di gudang rumah. Dokumen itu adalah akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar saat membaca nama keluarga kaya yang selama ini hanya ia dengar di berita dan koran. Ia tidak percaya bahwa nama belakang itu sama persis dengan keluarga pengusaha terkenal yang memiliki perusahaan besar di kota. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran, apakah benar dirinya memiliki hubungan dengan keluarga itu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Dokumen akta kelahiran yang ia temukan terus menghantui pikirannya. Nama keluarga besar pengusaha itu begitu jelas tertera, seolah menamparkan dirinya dengan kenyataan pahit bahwa selama ini ia mungkin hidup dalam kebohongan. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Ia merasa hidupnya yang sederhana, penuh cinta dari ayah dan ibu angkatnya, bisa saja runtuh hanya karena satu lembar kertas tua. Pagi harinya, ia memberanikan diri untuk bertanya pada ayah angkatnya. "Ayah, siapa sebenarnya orang tuaku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ayahnya terdiam cukup lama, menatap wajah anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih. Rasa takut dan dilema bercampur dalam hatinya. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu memang akan terbongkar. Tapi melihat tatapan penuh luka di mata Raka membuatnya sulit berkata-kata. Sang ayah akhirnya menarik napas panjang dan duduk di samping Raka. "Nak, sebenarnya kami sudah lama ingin memberitahumu, tapi kami takut kehilanganmu. Kau memang bukan anak kandung kami, tapi sejak pertama kali kau hadir di rumah ini, kami sudah menganggapmu bagian dari jiwa kami." Suaranya bergetar, dan Raka bisa melihat air mata yang berusaha ditahan di sudut mata ayahnya. Ibu angkatnya ikut masuk ke ruangan dengan wajah cemas. Ia mendengar percakapan itu dan tak sanggup lagi berbohong. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat, lalu berkata, "Kau anak orang kaya, Raka, ayah kandungmu adalah pengusaha besar itu. Mereka menitipkanmu kepada kami sejak bayi, karena ada konflik besar dalam keluarga mereka. Mereka ingin kau tumbuh jauh dari perebutan harta." Kata-kata itu membuat Raka membeku, tubuhnya kaku seperti batu. Dunia seolah berhenti berputar. Raka merasa kakinya lemas, seolah tanah yang ia pijak runtuh begitu saja. Ia menatap wajah kedua orang tua angkatnya, orang-orang yang selama ini ia percayai tanpa ragu. Kenapa kalian tidak pernah cerita sebelumnya?" Suaranya parau, bercampur antara marah, sedih, dan kecewa. Ibu angkatnya menangis, "Kami takut, Nak, takut kalau kau akan meninggalkan kami begitu tahu kebenarannya. Kami mencintaimu seperti anak kami sendiri.
Tangisan itu pecah, menggema di ruang tamu yang terasa sesak oleh rahasia yang akhirnya terkuak. Raka hanya bisa terdiam, dadanya sesak, pikirannya berputar-putar. Malam itu, Raka mengurung diri di kamar. Ia menatap langit-langit dengan mata kosong, mencoba mencerna semua yang baru ia dengar. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, keluarga sederhana yang membesarkannya dengan penuh cinta, dan keluarga kaya raya yang ternyata memiliki ikatan darah dengannya. Hatinya bergejolak, tidak tahu harus memilih jalan mana. Di sisi lain, berita tentang keluarga pengusaha besar itu sedang ramai diperbincangkan di televisi. Ada kabar bahwa keluarga itu sedang terlibat sengketa warisan, dengan perebutan saham perusahaan yang membuat hubungan antar saudara retak. Raka mulai mengingat surat-surat misterius yang pernah ia terima, dan ia mulai menduga bahwa semua ini mungkin ada kaitannya dengan keluarga kandungnya. Ia bertanya-tanya, apakah surat-surat itu sebenarnya berasal dari seseorang dalam keluarga kandungnya yang ingin ia kembali? Ataukah ada maksud tersembunyi, menjadikannya pion dalam perebutan harta yang kejam? Pikiran itu membuatnya semakin gelisah, seolah ia berdiri di depan jurang besar yang bisa menelan dirinya kapan saja. Dalam keheningan malam, Raka akhirnya bertekad. Ia harus mencari kebenaran. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan dan keraguan. Besok, ia akan pergi mencari keluarga kandungnya, meski itu berarti harus membuka lembaran baru yang penuh risiko. Dengan air mata yang jatuh perlahan di pipinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku harus tahu siapa diriku sebenarnya. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur, tapi tekad di dalam dirinya membuat tubuhnya tetap kuat. Ia duduk di meja kecil kamar dan menatap kembali akta kelahiran yang kini seakan menjadi kompas hidupnya. Nama keluarga besar itu jelas tertera, beserta alamat lama yang mungkin bisa membawanya pada jawaban. Ia memasukkan dokumen itu ke dalam tas, lalu berpamitan pada ayah dan ibu angkatnya. Wajah keduanya terlihat cemas, namun mereka tidak berani menghalangi. Sang ayah hanya menepuk bahu Raka sambil berbisik, apapun yang kau temukan nanti, jangan pernah lupa, rumah ini selalu menunggumu kembali. Kalimat itu membuat hati Raka hangat sekaligus pilu. Dengan langkah mantap, ia berangkat menuju kota besar tempat keluarga pengusaha itu tinggal. Perjalanan panjang terasa seperti lembaran demi lembaran buku yang sedang dibuka. Setiap deru kendaraan, setiap orang asing yang ia lihat, seakan mengingatkannya bahwa hidupnya akan berubah setelah sampai di tujuan. Ketika bus memasuki gerbang kota, Raka tertegun melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Ia merasa kecil, asing, dan jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Namun dalam hatinya, ada dorongan kuat yang membuatnya tidak gentar. Ia tahu bahwa jawabannya ada di sini. Di kota yang tak pernah ia pijak sebelumnya. Ia mulai menelusuri alamat yang tertulis di dokumen. Langkahnya membawanya ke sebuah rumah besar yang dijaga ketat oleh satpam. Dari luar, rumah itu tampak megah, dikelilingi pagar besi tinggi, dengan taman luas yang terawat. Hatinya berdegup kencang, apakah ini rumah keluarga kandungnya? Namun sebelum ia sempat mendekat, seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi memperhatikannya dari jauh. Pria itu menatap Raka dengan sorot mata penuh curiga, seolah mengenali wajahnya. Raka merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia berpikir, mungkin wajahnya memang mirip dengan seseorang di dalam keluarga itu. Raka memberanikan diri mendekati satpam dan bertanya apakah benar rumah itu milik keluarga pengusaha besar yang namanya ada di akta kelahiran. Satpam menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu menjawab dengan datar, betul, ini rumah keluarga Tuan Wiryawan. Tapi siapa kamu? Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Raka terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia mengatakan identitasnya, bisa saja mereka menolaknya mentah-mentah. Namun jika ia berbohong, ia takut tidak bisa melangkah lebih jauh. Akhirnya ia berkata dengan jujur, aku hanya ingin bertemu dengan mereka. Aku punya urusan pribadi.
Satpam itu semakin curiga dan hampir mengusirnya. Namun tiba-tiba, pria paruhbaya yang tadi memperhatikan Raka melangkah mendekat. Ia menatap Raka lekat-lekat, lalu berkata dengan suara dalam, "Wajahmu, kenapa begitu mirip dengan seseorang yang dulu pernah kami kenal?" Kalimat itu membuat jantung Raka hampir berhenti berdetak. Saat itu, Raka sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ada sesuatu yang besar menantinya di balik pintu rumah megah itu, sesuatu yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Dengan napas berat dan hati berdebar, ia bersiap menghadapi masa lalu yang akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pria paruhbaya yang berdiri di depan Raka itu akhirnya memperkenalkan diri. "Aku Surya, kepala rumah tangga keluarga Wiryawan," ucapnya pelan. Tatapannya masih penuh selidik, namun ada juga ketertarikan yang sulit disembunyikan. Raka mencoba menenangkan diri, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa yang sebenarnya kau cari di sini, nak?" tanya Surya lebih lanjut. Raka menunduk, meraih tasnya, dan mengeluarkan akta kelahiran yang sejak pagi ia bawa. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku hanya ingin tahu, apakah keluarga ini ada hubungannya denganku?" Surya mengambil dokumen itu, menatapnya dengan kening berkerut. Begitu melihat nama orang tua yang tertera, matanya melebar. Ia tampak terkejut, seolah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin muncul kembali. "Ini, bagaimana kau bisa mendapatkan dokumen ini?" Suaranya bergetar. "Itu milikku, Pak. Aku menemukannya di dalam kotak lama peninggalan panti. Selama ini, aku hanya tahu aku anak angkat. Tapi sekarang aku ingin tahu siapa diriku sebenarnya," ucap Raka dengan jujur, matanya berkaca-kaca. Surya menatap Raka lama sekali, seolah berusaha mencari kebenaran hanya dari wajah pemuda itu. Ada kemiripan yang sulit ia abaikan. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, "Baiklah. Aku akan mengizinkanmu masuk, tapi jangan harap semua orang di dalam rumah ini akan menerimamu." Raka melangkah masuk melewati gerbang megah itu. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh harapan. Dari balik jendela-jendela besar rumah, beberapa pelayan tampak berbisik-bisik melihat kedatangannya. Tatapan penuh tanya menyelimuti dirinya, seakan ia adalah sosok asing yang tiba-tiba menodai keanggunan rumah itu. Surya membawanya menuju ruang tamu luas dengan hiasan kristal yang berkilauan. Sofa empuk, karpet mewah, dan lukisan keluarga yang tergantung di dinding semakin membuat Raka merasa canggung. Ia menundukkan kepala, merasa tak pantas berada di tempat semegah itu. Tak lama kemudian, seorang wanita paruhbaya turun dari tangga besar dengan langkah anggun namun tegas. Wajahnya cantik namun dingin, sorot matanya tajam penuh wibawa. Surya segera menyapanya dengan hormat, "Nyonya Ratna, ada seorang pemuda yang ingin bertemu." Nyonya Ratna menatap Raka dari atas ke bawah dengan ekspresi datar. "Siapa dia? Kenapa kau bawa orang asing masuk ke rumah ini, Surya?" tanyanya dengan nada sinis. Raka mencoba memberanikan diri, lalu berkata lirih, "Nama saya Raka, Bu, dan saya datang karena saya mungkin bagian dari keluarga ini." Ruangan itu mendadak hening. Suasana menjadi tegang, udara seolah membeku. Nyonya Ratna menatap Raka dengan mata membelalak, kemudian melangkah mendekat dengan wajah yang sulit ditebak. Saat itu, Raka sadar bahwa kebenaran yang ia cari tidak akan mudah diterima, dan mungkin akan membuka luka lama yang belum sembuh. Nyonya Ratna berdiri kaku di depan Raka, matanya berkaca-kaca meski bibirnya masih berusaha menahan ekspresi. "Tidak mungkin," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Surya mencoba mendekat, namun wanita itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. "Kau bilang namamu Raka?" Suara Nyonya Ratna kini meninggi, menusuk telinga. Raka terkejut, tapi mengangguk pelan. "Iya, Bu, Raka. Itu nama yang diberikan pengurus panti ketika saya dititipkan dulu." Mendengar kata panti, wajah Nyonya Ratna semakin pucat. Ia mundur 2 langkah, tubuhnya bergetar. Tidak mungkin." Itu berarti, suaranya tercekat, seolah ada rahasia besar yang selama ini ia kubur dalam-dalam.
Raka yang semakin bingung memberanikan diri berkata, "Ibu, apa mungkin saya ini, anak yang pernah ibu tinggalkan?" Dokumen ini mencantumkan nama keluarga Wiryawan sebagai orang tua kandung. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Air mata akhirnya jatuh dari sudut mata Nyonya Ratna. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu terisak keras. Semua pelayan yang menyaksikan adegan itu terdiam, tak ada yang berani bergerak. Surya menundukkan kepala, seolah memahami bahwa rahasia yang dipendam bertahun-tahun kini mulai terbongkar. "Kau benar, kau memang darah daging keluarga ini," ucap Nyonya Ratna dengan suara parau. "Kau anakku, Raka, anak yang dulu terpisah dariku karena sebuah kesalahan besar." Raka terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk hatinya sekaligus menyalakan bara pertanyaan yang selama ini ia simpan. Jika benar begitu, kenapa saya ditinggalkan? Kenapa saya harus tumbuh di panti tanpa kasih sayang orang tua? Nyonya Ratna terisak semakin keras. "Aku tidak punya pilihan, Nak. Semua terjadi karena tekanan dari keluarga besar. Saat itu, keberadaanmu dianggap aib. Aku terpaksa merelakanmu pergi." Mendengar itu, dada Raka terasa sesak. Amarah dan kesedihan bercampur aduk, namun ada juga perasaan lega karena akhirnya ia menemukan jawaban. "Jadi, selama ini aku dibuang hanya karena gengsi keluarga?" Tanyanya dengan suara bergetar. Nyonya Ratna mendekat, berusaha meraih tangan Raka. "Maafkan ibu, aku menyesal seumur hidup. Andai aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah melepasmu." Raka menatap mata ibunya, bingung antara ingin memeluk atau justru menjauh. Saat itu, ia sadar bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak yang lebih rumit, karena kebenaran tak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga luka yang lama terpendam. Setelah pengakuan mengejutkan itu, kabar tentang Raka menyebar cepat di kalangan keluarga besar Wiryawan. Beberapa anggota keluarga menyambutnya dengan hangat, namun tak sedikit pula yang menentang. Mereka merasa kehadiran Raka akan mengganggu warisan yang selama ini sudah mereka incar. Malam itu, keluarga besar berkumpul di ruang utama rumah besar Wiryawan. Raka duduk di samping Nyonya Ratna, sementara tatapan tajam penuh curiga menghujani dirinya. Seorang paman berwajah keras berkata sinis, "Bagaimana mungkin anak yang tumbuh di panti tiba-tiba datang dan mengaku pewaris? Ini tidak bisa diterima." Nyonya Ratna menatap saudara-saudaranya dengan tegas. "Dia bukan mengaku-ngaku. Dia memang anak kandungku. Dokumen rumah sakit dan catatan panti asuhan membuktikan segalanya." Suaranya lantang, penuh keyakinan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Raka hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ia merasa asing di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Alih-alih sambutan hangat, yang ia dapatkan justru tatapan iri dan dengki. Surya mencoba menengahi. "Keluarga, kita tidak bisa menolak darah daging sendiri. Mau bagaimanapun, Raka adalah pewaris sah." Namun kalimat itu justru membuat suasana semakin panas. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik, jelas tidak rela posisinya digeser oleh seseorang yang baru muncul. "Kalau dia benar pewaris, buktikan bahwa dia layak." Salah satu sepupu menantang. "Jangan kira kami akan begitu saja menyerahkan harta keluarga pada anak yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menjaga nama baik keluarga Wiryawan." Raka mengangkat wajahnya, menatap satu persatu mereka yang meremehkan dirinya. "Saya tidak datang untuk merebut harta. Saya hanya ingin tahu siapa orang tua saya, siapa keluarga saya. Jika memang kalian tidak menganggap saya bagian dari keluarga ini, saya rela pergi. Tapi ingat, darah tetaplah darah. Kalian bisa menghapus nama saya, tapi kalian tidak bisa menghapus kenyataan bahwa saya adalah anak kandung keluarga ini." Kata-kata itu membuat ruangan terdiam. Nyonya Ratna menangis haru mendengar ketegasan Raka. "Nak, jangan pernah berpikir meninggalkan ibu lagi. Ibu sudah cukup kehilanganmu sekali. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kau tetap anak ibu, pewaris sah keluarga ini." Meski banyak yang masih menentang,
perlahan sebagian keluarga mulai menerima kenyataan. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah garis keturunan. Raka mungkin anak yang lama terlupakan, namun takdir membawanya kembali dengan cara yang tak terduga. Malam itu, Raka berdiri di balkon rumah besar itu, menatap langit penuh bintang. Ia teringat masa-masa sulit di panti, ibu angkat yang membesarkannya dengan penuh kasih, dan perjalanan panjangnya mencari jati diri. Kini, meski jalannya tak mudah, ia sudah menemukan kebenaran. Ia bukan lagi anak panti yang tak dikenal, melainkan pewaris keluarga Wiryawan, pewaris yang hadir bukan hanya untuk harta, tapi untuk membawa kembali arti keluarga yang sesungguhnya. Kehidupan memang penuh kejutan, siapa sangka anak yang dulu dianggap tak punya apa-apa, justru menjadi pewaris sejati. Namun, lebih dari sekadar harta, cinta, kasih sayang, dan keikhlasanlah yang menjadi warisan paling berharga. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah meremehkan siapapun, karena takdir bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran berikutnya.